Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekanku semua dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menentukan atau mencapai cita-cita? Bagaimana caranya menentukan target? Bagaimana caranya menentukan sebuah keinginan? Teman-teman, marilah kita coba bahas bersama cara yang efektif untuk menentukan target kita. Kita gunakan dengan cara SMART, S, M, A, R, dan T. SMART. Yang pertama, saya mau contohkan dulu. Seorang ayah mempunyai seorang anak dan dia doakan anaknya agar berguna bagi nusa dan bangsa. Sementara ada ayah yang lain punya anak 5 dan kelima-limanya menjadi dokter semua di bidang masing-masing. Ada yang menjadi dokter arsitek, ada yang menjadi dokter di bidang agama, ada yang menjadi dokter di bidang kedokteran, ada yang di bahasa dan matematik. Apa yang membedakan kedua ayah ini tadi adalah ayah yang kedua itu menggunakan metode SMART. Apa itu? Yang pertama S, spesifik. Jadi dalam bercita-cita, dalam menentukan tujuan, menentukan target, itu harus spesifik. Spesifik areanya. Dokter atau dokter ya, itu areanya kan levelnya S3. S3 berarti harus S1 dulu, S2 baru S3. Nah, ini namanya spesifik. Jadi sudah ditentukan di awal. Dokter arsitek. Itu sehingga arahannya nanti jelas. Kedua, spesifik ini artinya tidak ngelambiar, tidak abu-abu. Seperti contoh, ada seorang staf diberi tugas harus memikirkan 9 rasio keuangan perusahaan harus dikuasai. Staf paling bawah harus tahu efisiensi, harus tahu efektivitas, harus tahu keuntungan cabang, harus tahu rasio kinerja per karyawan, harus tahu rasio aktiva tetap, harus tahu rasio hutang dan modal. Seharusnya yang namanya staf itu kan lebih banyak kegiatan fisik, sementara mikirnya itu sedikit. Jadi tugasnya
targetnya spesifik aja, mencari pembeli sebanyak-banyaknya, mencari konsumen sebanyak-banyaknya, mencari customer sebanyak-banyaknya. Urusan keuntungan, urusan aktiva tetap, urusan hutang perusahaan, itu biar yang mikir adalah di atas kepala cabang, mungkin kepala wilayah, mungkin direktur, itu lebih tepat. Contoh lagi, seorang bapak-bapak ingin bodinya fit, ibu-ibu ingin bodinya langsing gitu. Ini enggak spesifik teman-teman. Body fit itu gimana Pak? Ya pokoknya enggak gemuk, enggak kurus, itu ngelambiar, itu enggak jelas. Pengen langsingnya yang kayak apa Bu? Saya pokoknya pengen langsing. Nah, sedangkan yang namanya body fit dan body langsing itu spesifik harusnya. Misalnya saya mau turun berat badan saya 5 kilo gitu. Jadi spesifik, yang penting langsing Pak, atau yang penting body fit, itu namanya nggak spesifik. Berikutnya, contoh lain, membeli rumah. Anda bercita-cita membeli rumah, ditentukan secara spesifik. Jangan beli rumah aja, daerah mana, perkotaan atau di pedesaan, atau di tengah-tengah antara kota dan desa. Tipenya rumah tipe berapa, harganya harga berapa, itu namanya spesifik. Yang kedua, itu harus dapat diukur. M, measurable, dapat diukur. Cara mengukurnya yang jelas, cara untuk mengukurnya yang jelas. Seperti tadi dokter itu S3, itu kan harus S1 dulu, S1 baru S2 baru S3, jadi jelas. AO, staff marketing, itu kasih aja volume. Mas, target Anda pokoknya 3 unit motor terjual per bulan, jadi jelas, dapat diukur. 3 unit motor itu dapat diukur ya. Kemudian measurable, yaitu kalau yang tadi mau turun berat badan sebesar 5 kilo, jadi 5 kilonya itu dapat diukur. Yang tadi mau beli rumah tipe 36, kota agak desa, harganya yang berapa, 200 juta itu kan dapat diukur ya. Kemudian yang ketiga itu A, attainable atau achievable, dapat diraih. Jadi jangan nafsu besar, tenaga kurang, keinginannya banyak, keinginannya besar, kemampuannya kurang. Jadi dokter, ada penghasilan nggak untuk membiayai? Ada kecerdasan nggak anaknya? Prestasinya gimana? Bakatnya gimana? Passionnya gimana? Intinya kemampuan dan bakat si anak itu
mencukupi untuk meraih gelar doktor. Contoh yang tadi itu juga staf itu diukur apakah historisnya selama ini 3 unit per motor per bulan itu memberatkan nggak, wajar nggak. Ini namanya attainable, dapat dipenuhi, dapat diraih. Dan kemudian kalau udah ada niat, udah ada disiplin, ada historis juga ketika Anda ingin beli rumah, penghasilan cukup tidak, ya kan, tabungannya udah cukup enggak, atau kalau mau beli angsuran motor rumah itu cukup enggak gajinya untuk langsung. Jangan sampai yang untuk langsung mengurangi jatah untuk makan minum dan keperluan rumah tangga. Yang berikutnya, yang R adalah realistis. Jadi kalau bikin target itu kan ada yang pesimis, ada yang optimis, bahkan ada yang extraordinary, di atas pada umumnya, di atas yang pada umumnya. Sedangkan pesimis dan optimis di tengah-tengahnya ada yang moderat, tengah-tengah. Ya, apabila sebuah PPR bercita-cita ingin menjadi seperti BCA, itu gimana? Mungkin nggak? Realistis nggak? Ya kan, kalau ingin jadi dokter, prestasi anak selama ini gimana? Ada potensi enggak untuk meraih gelar doktor? Kualitas SDM untuk karyawan tadi, ya kan, bisa enggak? Realistis enggak? Apakah target itu karepe bose, ambisi dari atasan, atau sudah disesuaikan dengan kemampuan SDM yang realistis? Nah, kemudian perlu juga yang Anda mau beli rumah tadi, status pegawainya, apakah Anda sudah karyawan tetap atau karyawan kontrak? Ya kan, kalau Anda wirausaha, apakah usaha Anda udah fix, udah mantap untuk membeli rumah atau mengangsur rumah? Yang terakhir, time, waktu. Jadi ada waktunya. Seperti target-target tadi, itu per bulan berapa Pak? Jadi 1 bulan 3 unit, itu ada unsur waktunya. Bukan 3 unit sepanjang masa, bukan. Dan target yang mau langsing tadi, itu berapa bulan? 3 bulan kah? 6 bulan kah? Atau 1 tahun? Itu harus ada waktunya. Saya mau langsing Pak, mau langsing aja, tapi stopnya di kapan? Itu enggak ada. Jadi harus pakai waktu. Mau beli rumah Pak, kapan? Gitu. Jadi ada waktunya. Sekarang atau tahun 2030 atau 2026. Yang jelas harus ada waktunya. Nah, ini ada sedikit tip dari saya yang saya dapat dari Pak James Gui. Yang pertama adalah kalau mau turun berat badan
itu kan ada timbangan. Di timbangan itu hanya indikator dan tidak ada info selamat Anda sudah turun 3 kilo, itu enggak ada. Selamat Anda sudah turun 5 kilo, enggak ada. Jadi adanya 70 kilo mau turun menjadi, kalau 5 kilo berarti 65 kilo. Jadi itu harus dijelaskan secara spesifik. S3 tidak ada yang memperingatkan kecuali DO gitu. Jadi harus kita jadwalkan secara waktu. Staff yang ditarget itu juga diperlukan sebuah coaching atau pembekalan. Kalau ada masalah dengan kemampuannya, kita konseling, kita kasih nasihat-nasihat dan lain sebagainya. Nah, berikutnya tipsnya adalah Anda harus mepetkan diri Anda, pentokkan diri Anda supaya ada resiko dan ada keuntungan jika berhasil, ya. Jika tidak berhasil gimana? Saya mau beli rumah pada tahun 2030, kalau gagal gimana? Kalau berhasil gimana? Anda mau turun berat badan 5 kilo 3 bulan lagi, kalau berhasil gimana? Kalau tidak berhasil gimana? Jadi Anda mungkin pancingan aja sama teman-teman, pancingan. Jadi kalau gagal saya kasih uang kamu 100.000 misalnya begitu. Jadi ada yang Anda takutkan kalau ini gagal. Kedua, beritahu orang-orang. Jangan Anda pikir sendiri, nanti menjadi beban Anda sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.